Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini adik-adik kita sudah masuk pembelajaran kelima dari tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Baik, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, saya ingatkan kepada adik-adik agar kiranya mempersiapkan bahan-bahan belajar yang diperlukan seperti buku tema 1, buku tulis, dan alat tulis. Dan pilihlah tempat dengan suasana yang nyaman untuk adik-adik agar pembelajaran hari ini kita dapat terima dengan baik. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran pada kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu syukur. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut pada kegiatan,
berikut. Silakan adik-adik perhatikan video materi berikut ini. Halo, kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, ikan memiliki tulang belakang. Maka, ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang. Maka, cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, kambing memiliki tulang belakang. Maka, kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang. Maka, bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, burung memiliki tulang belakang. Maka, burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak memiliki tulang belakang. Maka, siput termasuk jenis hewan avertebrata. Nah, sekarang adik-adik temukan perbedaan dari kedua hewan ini berdasarkan karakteristik hewan tersebut. Maksud dari karakteristik ini adalah sifat khas dari kedua hewan tersebut. Ya, ini. Nah, di sini sudah ditulis salah satu sifat khas atau ciri khusus pada kedua hewan tersebut. Selain kelinci memiliki karakteristik sebagai hewan vertebrata dan karakteristik siput adalah avertebrata, kira-kira apalagi ciri-ciri khusus dari kedua hewan tersebut? Temukan perbedaan-perbedaan apa saja dari kedua hewan tersebut. Bisa dipahami adik-adik? Jika sudah paham, silakan dikerjakan. Dan jika sudah selesai, kita akan lanjut pada kegiatan berikut. Nah, silakan
adik-adik amati gambar berikut. Nah, ini adalah organ gerak siput. Masih ingatkah adik-adik apa itu organ gerak? Ya, organ gerak itu adalah organ yang terdapat pada hewan atau manusia yang membantu tubuh untuk bergerak dan beraktivitas. Contoh, kambing bergerak menggunakan kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Karena tanpa kaki, kambing tidak dapat bergerak. Seperti berjalan, berpindah tempat. Dan tanpa ekor dan sirip, ikan tidak dapat bergerak atau berenang di dalam air. Nah, lihat penjelasan pada gambar ini adik-adik. Nah, di sini sudah jelas bahwa organ gerak dari siput adalah kaki perut. Nah, ini kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Nah, karena hewan tersebut berpindah tempat hanya menggunakan kaki perut. Kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Nah, fungsinya apa itu adik-adik? Nah, fungsinya adalah bergerak tadi. Ya, fungsi utama dari kaki perut pada siput adalah untuk bergerak atau bergerak dan berpindah tempat. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham? Jika belum, silakan diulang kembali penjelasan sampai adik-adik benar-benar paham. Jika sudah selesai, kita lanjut pada kegiatan berikut. Nah, sekarang adik-adik kerjakan tugas ini. Ini tugas pengamatan. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan vertebrata. Nah, contoh-contoh hewan vertebrata seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, bersama temanmu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Nah, ini sebenarnya adalah tugas secara berkelompok atau tugas bersama teman. Tapi oleh karena kita belum bisa bekerja secara bersama-sama, belajar secara bersama-sama, jadi tugas ini dikerjakan secara perorangan atau per individu. Nah, di sini sudah disediakan tabel, tulislah hasil pada tabel berikut ini. Nah, jadi dari hasil pengamatan adik-adik, beberapa hewan yang sudah adik-adik amati, ditulis di sini di kolom ini. Nah, di sini sudah disediakan 3 nama hewan. Kemudian adik-adik tinggal menentukan apa nama organ gerak dari hewan ini dan fungsinya untuk apa. Fungsi daripada organ gerak untuk belalang itu apa? Nama organ gerak untuk hewan cacing, fungsinya apa? Ubur-ubur, organ geraknya apa? Fungsinya apa? Contoh misalnya ikan, organ gerak daripada ikan adalah sirip dan ekor, seperti itu. Fungsinya adalah untuk bergerak di dalam air ataupun berenang di dalam air, seperti itu. Nah, jadi silakan adik-adik kerjakan tugas ini. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut pada tugas yang berikut. Nah, tugas yang berikut adik-adik yaitu tugas berkreasi. Nah, di sini jelas gambar yang nantinya adik-adik buat model sederhananya, yaitu model sederhana dari organ gerak dari hewan. Nah, perhatikan contoh ini. Nah, jadi boleh adik-adik membuat organ gerak hewan lainnya, atau boleh juga mengikuti gambar yang ini. Nah, adik-adik ya bentuk model sederhana itu menyerupai bentuk aslinya ataupun menyerupai bentuk hewan tersebut. Nah, boleh menggunakan plastisin, boleh juga menggunakan tanah liat, seperti itu adik-adik. Nah, jika sudah selesai,
ataupun jika sudah dipahami, tapi ya adik-adik, tugas untuk membuat model sederhana ini waktunya 1 minggu. Jadi tidak dikumpul hari ini, waktunya 1 minggu. Jadi boleh adik-adik lewati tugas ini, nanti setelah akhir pembelajaran adik-adik boleh kerjakan, waktunya 1 minggu. Nah, tapi jangan lupa, jangan sampai juga tidak selesai. Tiba saatnya dikumpul, tidak selesai tugasnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, jika sudah dipahami cara untuk mengerjakan tugas ini, nah, adik-adik sekarang baca dan pahami teks berikut ini. Karena setelah ini kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi silakan dibaca adik-adik. Jika sudah selesai, adik-adik akan mengerjakan soal. Ya, boleh adik-adik baca juga di buku tema. Buku tema 1. Nah, jika sudah selesai adik-adik, sekarang jawablah pertanyaan ini. Berdasarkan bacaan tadi, ya, adik-adik tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Jadi, kita lihat kembali bacaan ini. Kita hitung berapa paragraf semua. Ya, 1, ini paragraf 1, dari sini sampai di sini. Paragraf kedua, dari sini sampai di sini. Paragraf ketiga, dari sini sampai di sini. 4, sampai di sini. Paragraf 5, dari sini sampai di sini ya. Sampai di sini ya. Paragraf 6, dari sini sampai ya di sini. Terakhir. Jadi ada 6 paragraf. Nah, tiap paragrafnya ditentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Masih ingat adik-adik apa itu ide pokok dan kalimat pengembang? Ya, secara umum ide pokok itu dibentuk oleh 2 unsur. Ya, secara umum ide pokok itu dibentuk oleh 2 unsur, yaitu ide pokok serta ide penjelas atau pengembang, atau yang kita kenal dengan kalimat pengembang, itu sama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok ini terdapat kalimat utama. Nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dan dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Seperti itu adik-adik ya. Nah, terus bagaimana cara untuk mencari ataupun menentukan ide pokok? Nah, saya jelaskan sedikit bagaimana cara mencari ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok terlebih dahulu, kita harus menentukan kalimat utamanya. Dan di mana posisi dari kalimat utama tersebut? Ya, kalimat utama itu ada yang di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, dan ada yang campuran. Ya, yang posisi campuran ini berarti ide pokoknya berada di awal dan juga ada di akhir paragraf. Ya,
Nah, kemudian untuk menentukan kalimat utama apakah itu ada di awal, bagaimana caranya? Cukup kita melihat dari kalimat yang kedua. Jadi cara ini hanya merupakan cara yang sangat mudah untuk menentukan ide pokok. Jadi kalian boleh coba, adik-adik boleh coba untuk menentukan ide pokok. Nah, caranya tadi seperti Pak Guru jelaskan ataupun seperti saya jelaskan. Jadi untuk menentukan apakah kalimat utama itu berada di awal paragraf, cukup kita melihat dari kalimat yang kedua. Nah, saya berikan contoh misalnya ini. Ya. Untuk menentukan apakah kalimat utama itu berada di awal paragraf, cukup kita melihat kalimat yang kedua. Ini kalimat pertama kan? Ya, sampai di sini. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Itu kalimat pertama atau kalimat yang ada di awal paragraf. Nah, sekarang untuk menentukan apakah kalimat pertamanya ini adalah merupakan kalimat utama ataupun ide pokok, lihat kalimat keduanya. Lihat kalimat keduanya. Ini kalimat kedua. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci sampai di sini, sampai di titik sini. Itu kalimat kedua. Nah, ciri-ciri apakah kalimat pertama itu adalah merupakan ide pokok. Ciri-cirinya apabila di kalimat kedua itu menggunakan kata pengulangan dari kalimat yang pertama ini. Jadi kalau misalnya ada kata-kata pengulangan pada kalimat kedua ini, yaitu kata-kata yang diulang dari kata pertama, berarti ide pokoknya ada di sini atau kalimat utamanya ada di awal. Seperti itu. Nah, contoh kalimat pengulangan itu seperti apa? Dilihat, perhatikan kata-kata kata-kata di setiap kalimat ini. Nah, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, lihat kalimat keduanya. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Nah, ini kalau dilihat apa ada kata pengulangan atau tidak? Ternyata di sini tidak ada kata pengulangan. Tidak ada kata pengulangan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pada kalimat kedua tidak ada kata pengulangan, ciri yang kedua, lihat lagi apakah pada kalimat kedua itu ada kata rujukan. Kata rujukan itu berupa apa? Yang pertama, kata ini. Kata ini, kemudian kata itu, atau tersebut, atau kata ganti orang atau kata ganti objek seperti ia, mereka, atau nya, atau imbuhannya atau akhirannya ya. Nah, coba kita lihat. Bahkan ya pada kalimat kedua, bahkan karena gerakannya. Nah, berarti ada kata ada kata nya di sini atau ada akhirannya di sini. Nah, berarti kalimat kedua ini adalah merupakan kalimat rujukan ataupun menggunakan kalimat rujukan yang merujuk ke kalimat pertama. Itu artinya bahwa kalimat kedua ini masih menjelaskan kalimat pertama. Seperti itu. Nah, jika demikian, jika ditemukan ciri-ciri seperti itu, maka otomatis ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di awal paragraf atau ada di kalimat pertama. Jadi ini, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Itu kalimat pertamanya. Dan yang kedua, cara menentukan
apakah kalimat utama itu ada di akhir. Nah, jadi tadi kan ternyata kita sudah temukan bahwa untuk paragraf ini kalimat utamanya di awal. Mengapa demikian? Karena kita sudah menemukan ciri pada kalimat kedua ini sudah memiliki kata rujukan tadi berupa kata ia ataupun mereka, kemudian kata tersebut, dan kata ganti objek ataupun orang tadi, yaitu nya tadi, akhirannya. Nah, akhirannya ini kan yang saya maksudkan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ataupun cara mengetahui bahwa kalimat utama itu berada di akhir paragraf. Nah, jika kita menentukan ataupun mencari apakah kalimat utamanya ada di akhir paragraf, lihat saja pada kalimat terakhir. Kalimat terakhir, apabila di kalimat terakhir itu menggunakan kata simpulan ataupun penegasan, berarti kalimat terakhir itu adalah merupakan ide pokok atau kalimat utama. Seperti itu. Coba kita perhatikan. Pada kalimat terakhir, siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, ini apakah merupakan kalimat simpulan? Nah, kalimat simpulan itu ada juga kalimat penegasan. Nah, kalimat penegasan seperti menggunakan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, kemudian jadi, ya, kata jadi. Nah, apa nih? Jadi kalau misalnya pada kalimat terakhir menggunakan kata-kata ataupun menggunakan kalimat simpulan ataupun kata-kata simpulan seperti oleh sebab itu, jadi, ataupun bahkan, ya, berarti kalimat terakhir adalah merupakan ide pokok. Tapi kalau diperhatikan pada kalimat terakhir ini, sepertinya kalimat terakhir ini tidak menggunakan kata penegasan ataupun simpulan. Penegasan yang dimaksud itu seperti kata oleh karena itu, oleh sebab itu, atau kata jadi. Ya, pada kalimat terakhir tidak ada kan? Jadi kalau tidak ada berarti ide pokoknya tidak berada di akhir paragraf. Seperti itu. Nah, jadi sampai di sini penjelasannya. Apa adik-adik sudah paham? Jika belum paham, silakan adik-adik putar kembali atau ulang kembali video ini sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, jika sudah paham, silakan adik-adik kerjakan tugas berikut ini. Nah, sekarang adik-adik tentukan ide pokok daripada tentukan ide pokok dari paragraf pertama dan kalimat pengembangnya. Kalimat keduanya juga ditentukan, kalimat pengembangnya, dan seterusnya. Nah, kalimat pengembangnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalimat pengembangnya itu adalah kalimat yang merupakan pengembangan daripada ide pokok. Nah, kalau ide pokoknya berada di awal paragraf, maka kalimat pengembangnya itu ada di baris kedua atau ada di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini adik-adik tulis ide pokoknya. Kalau misalnya pada paragraf itu adik rasa atau adik-adik temukan ide pokoknya di awal, maka kalimat pengembangnya tulis mulai dari kalimat kedua dan seterusnya. Kedua, ketiga. Jangan sampai masuk pada paragraf yang berikut. Nah, jika sudah selesai adik-adik mengerjakan tugas ini, kita lanjut pada materi berikut. Nah, sekarang perhatikan adik-adik contoh gambar cerita atau ilustrasi. Nah, jadi ini beberapa contoh gambar cerita atau ilustrasi. Bukan contoh ya. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah beberapa corak gambar cerita
Yang pertama realis, kedua karikatur, ketiga kartun, keempat dekoratif. Ya, jadi ada 4 corak gambar ilustrasi ataupun gambar cerita. Jadi yang seperti apa itu corak gambar realis? Jadi kalau gambar ataupun corak gambar realis itu adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Coba kalian perhatikan adik-adik. Gambarnya seperti keadaan aslinya kan? Ya, tidak ada yang beda. Ini sama dengan aslinya. Nah, biasanya gambar realis itu adalah gambar hasil foto ataupun gambar hasil kamera. Karena gambar hasil kamera itu dia tidak mengubah objek. Ya, dia tidak mengubah objek. Kalaupun ada yang diubah, mungkin yang diubah hanyalah warnanya ataupun latarnya. Tapi sekarang kamera sudah bisa mengubah objek yang muda bisa dirubah menjadi tua, yang tua bisa menjadi muda. Nah, itu kecanggihan sekarang. Kamera sudah bisa mengubah objek. Kalau sudah seperti itu, sudah berubah dari aslinya, berarti itu bukan lagi gambar realis. Seperti itu. Gambar realis itu adalah gambar yang seperti keadaan aslinya. Seperti itu. Berikut gambar kedua. Bukan gambar kedua, berikut corak gambar kedua, yaitu karikatur. Nah, karikatur seperti ini modelnya adik-adik ya. Biasanya karikatur ini adalah gambar yang berisi tentang sindiran ataupun kritikan. Dan ciri-ciri daripada gambar itu yaitu melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Contoh ini gambar orang ya, gambar orang. Ini kan ada yang dilebihkan dan ada yang diubah. Gambar orang yang tidak seperti aslinya lagi. Nah, terus tulisannya di sini, gak butuh narkoba, main bass aja. Nah, isinya itu berupa kritikan ataupun sindiran. Seperti itu. Nah, biasanya juga karikatur ini menjadi media gambar untuk mengolok-olok, ya, untuk mengolok-olok sesuatu, ya, seperti itu. Nah, bisa dipahami adik-adik? Nah, jadi seperti ini gambar karikatur. Nah, berikut gambar kartun. Ini gambar kartun ya. Gambar kartun ini jelas sudah tidak asing lagi untuk adik-adik karena adik-adik sudah dari kecil ya. Sudah dari kecil sudah melihat kartun, bahkan sudah mengenal apa itu kartun. Yang adik-adik tahu kartun itu kan adalah film-film kartun, ya kan? Nah, coba kalian perhatikan film-film kartun seperti apa modelnya, seperti apa bentuknya. Ya, tentunya semua film-film kartun itu yang ditampilkan ataupun penampilannya itu dia pasti menghibur atau penampilannya itu pasti lucu. Contoh misalnya kartun-kartun yang adik-adik kenal apa? Ada kartun Tom and Jerry, ada kartun apa lagi ya? Ya masih banyak kartun-kartun lainnya yang yang menampilkan bentuk yang lucu. Tom and Jerry yang menampilkan juga bentuk yang lucu dan kartun-kartun lainnya juga seperti itu. Nah, jadi inti daripada gambar kartun ini ataupun corak gambar kartun ini, intinya gambar itu dibuat berpenampilan lucu, ya. Karena isi daripada kartun ini hanya tentang humor saja. Nah, gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Jika sudah paham, sekarang kita lanjut. Ya, ini corak yang keempat. Corak gambar cerita ataupun ilustrasi yang keempat. Nah, corak yang keempat ini adalah dekoratif. Jadi jenis gambar yang corak dekoratif seperti ini. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, jadi ada sedikit mengubah bentuk objek aslinya, tapi tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contoh misalnya, ini perhatikan, ini burung ya. Ya, sepasang burung
yang yang bertengger di pohon. Ini digambar meskipun burungnya ini ada sedikit mungkin warna atau mungkin bentuknya yang tidak sesuai dengan aslinya, kemudian pohonnya juga mungkin ada sedikit yang tidak sesuai dengan aslinya, tetapi pada intinya ciri-ciri khasnya itu tidak dihilangkan. Burung masih tetap dengan bentuk yang utuh, yang sempurna. Pohon-pohonnya juga seperti itu, masih juga dengan ciri yang aslinya seperti itu. Itu juga dengan ini juga ada lukisan ini. Nah, lukisan ini ada beberapa burung yang bertengger ya. Kemudian suasananya dibuat seperti semenarik mungkin. Memang ada objek-objek yang yang diubah sehingga menjadi menarik, tapi tidak menghilangkan ciri-cirinya, tidak menghilangkan ciri-ciri khas daripada objek tersebut. Begitu juga dengan bunga. Nah, barangkali sampai di situ adik-adik sudah paham. Nah, jadi saya tegaskan kembali bahwa corak gambar cerita atau ilustrasi itu ada 4 macam. Yang pertama, realis. Yang kedua, karikatur. Ketiga, kartun. 4, dekoratif. Ini harus adik-adik bisa bedakan. Ya, harus adik-adik bisa bedakan. Kalau gambar yang seperti ini masuk pada gambar seperti apa? Masuk pada corak gambar apa? Ya, tentunya realis. Kalau bentuk yang seperti ini, gambar bentuk yang seperti ini, apakah dia termasuk pada corak gambar apa? Ya, pastinya karikatur. Kalau corak gambar yang seperti ini, ya, dia termasuk corak gambar apa? Ya, tentunya kartun. Kalau corak gambar yang seperti ini biasanya terdapat pada lukisan-lukisan ya. Lukisan-lukisan. Nah, ini kalau melihat gambar seperti ini berarti ini termasuk pada corak gambar apa? Ya, dekoratif. Seperti itu. Nah, jika adik-adik sudah paham, sekarang adik-adik ya membuat gambar ilustrasi. Membuat gambar ilustrasi. Masih ingat gambar ilustrasi adik-adik? Jadi gambar ilustrasi itu adalah gambar gambar ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas suatu cerita ataupun karangan. Seperti itu. Nah, jadi di sini adik-adik membuat gambar ilustrasi tentang membuat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Jadi adik-adik gambar siput ya yang dimana gambar tersebut itu bisa menggambarkan bahwa siput itu bukanlah hewan lemah. Seperti itu. Jadi bagaimana cara membuat gambar, tetapi dalam pesan gambar itu tersirat pesan bahwa siput bukanlah hewan lemah. Bisa dipahami adik-adik? Sebelum paham, silakan adik-adik pahami penjelasan sebelumnya. Nah, ya jika sudah selesai, ya sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, simpulan yang pertama, siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Berikut, corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Ya tadi, 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. 2. Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. 3.
Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti itu. Nah, jadi sampai di situ adik-adik sudah paham? Jika adik-adik sudah paham, jadi ini beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat terterima dengan baik. Dan jangan lupa tugas-tugas yang dipaparkan tadi atau yang diberikan tadi itu harus diselesaikan. Jangan sampai menumpuk, karena kalau sudah menumpuk tugasnya kita sendiri yang repot. Seperti itu. Tapi kalau mendapat kendala dalam mengerjakan tugas, silakan ditulis kendala tersebut pada buku catatan kalian. Nanti kendala-kendala tersebut itu dikirim melalui grup WA atau nanti akan Pak Guru kumpul seperti itu. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik. Ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Ya. Namun sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian adik-adik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.